Halo, ketemu lagi dengan saya Rizky Sian di Kioscom Channel. Jadi hari ini saya ada di negara lain, di USA, di apa ya nih ya, San Diego. Jadi di daerah Los Angeles, tempatnya GTA 5 bro, Los Santos. Ini cuacanya dingin banget, berkabut. Wah, ini di sekitar 15 derajat bro ya. Jadi di sini tuh saya diundang untuk menghadiri acaranya Snapdragon untuk di laptop bro. Jadi produk-produk terbaru dari Snapdragon, apa kelebihannya, ngobrol sama orang-orang Snapdragon. Nah, nanti ini akan saya share ke teman-teman semuanya. Ini saya ada 3 orang, ada saya, ada DKID, sama namanya dengan saya, yaitu Deddy Mulyadi. Salah bro, Deddy Jagat Review, the king of fashion in Indonesia. Karena saya diracun di sini nih bro, untuk membeli barang-barang branded tapi dengan harga yang ciamik soro di daerah sini. Buset, itu Kang Deddy ini racun banget bro. Oke, sekarang saya akan menuju ke lokasi. Nah, kalau kamar saya di sini, ini kamarnya DKID, ini Rodi. Nah, Rodinya kita akan jemput Kang Deddy ke arah sana. Kamarnya agak jauh sendiri. Ada burung pelikan bro, cakep. Nah, ini ada soang juga. Jadi di perjalanan kita dihibur sama burung-burung yang ada di GTA 5 bro. Capek bro, jadi kita naik bagi aja. Ke kamarnya Kang Deddy tuh agak jauh, posisinya di depan. Nah, ini di acara Snapdragon X Series Arsitektur Deep Drive 2025 di San Diego. To native on Windows on Snapdragon, including enabling thousands of games and optimizing many AI experiences, laptop camera rankings. And with the Snapdragon X2 Elite, we are taking the image quality even higher, and you can expect even higher image quality. Out the top power winning, starting with the trust zone architecture that brings with it the concept of a secure state and That's peak to peak. The 125% power efficiency is not a mistake. We're in Nah, seperti itu. Jadi presentasi dari semua vice president, mulai dari NPU, GPU, CPU, fitur-fitur itu semuanya hadir membicarakan tentang teknologi dari Snapdragon yang terbaru. Tapi kalau saya fullkan videonya bisa sampai 3 jam bro. Ini sudah saya rangkum semua. Jadi Snapdragon ini mengeluarkan prosesor terbaru yang lama namanya X, Snapdragon X. Ada X, ada X Elite, ada Plus. Yang paling tinggi kan Elite bro. Sekarang sudah ada namanya X2. Nah, X2 ini yang paling baru. Biasanya kalau untuk produk-produk IT ya, itu peningkatannya cuma 20%, 15%, atau 25%. Tapi kali ini beda bro. Snapdragon X ke X2 ini lompat. Bukan naik 20%, bukan. Lompat, terbang. Serius bro. Jadi benar-benar mendengarkan saran dari netizen semua yang ada di Indonesia atau di dunia. Apa sih kekuranganku? Oh ini. Langsung diperbaikin semuanya di seri X2. Buset, ciamik soro ini bro. Terus fitur-fiturnya juga banyak berubah. Terus kalau saya dengarkan tadi itu ternyata Snapdragon ini sudah 40 tahun berkecimpung dalam pembuatan chip dari tahun 1985. Buset, lama ya ternyata ya. Saya kira brand baru nih bro, sekitar 20 tahunan. Ternyata udah 40 tahun bro. Terus ketambahan satu tipe lagi. Kalau yang untuk X itu yang paling tinggi kan Elite. Kalau X2 Elite tapi ditambah lagi Extreme. Jadi Snapdragon X2 Elite Extreme itu di atasnya yang Elite. Paling kenceng sendiri bro. Ini adalah third gen Qualcomm Oryon CPU dengan 3 nanometer fabrikasi. Jadi jarak antara transistor itu sudah bisa menyentuh ke 3 nanometer. Ya biarpun ada yang 10, 15 di antara semua transistor ya. Tapi yang paling dekat itu di 3 nanometer. Sebuah teknologi terobosan terbaru ya bro. Padahal kompetitor lain itu masih di sekitar 4 nanometer atau 5 nanometer atau 6 nanometer. Seperti AMD kemarin mengumumkan ini adalah prosesor 6 nanometer. Ini sudah 3 nanometer. Bentar lagi akan mendekati 1. Kalau udah di bawah 1 disebut picometer. Buset, pinter-pinter orang sana bro ya. Terus apa perbedaannya antara Snapdragon X sama X2 ya? Ada core-nya bro, naik dari yang Elite itu 12 core naik ke 18 core. Yang Elite ini ada 2, X2
X2E 80-100 itu 12 core, X2E 88-100 itu di 18 core, terus X2E 96-100 ini yang ekstrim itu ada di 18 core. Jadi meningkat bro, dari 12 paling tinggi sekarang jadi 18. Yang 12 ini jadi X2 Elite yang paling rendahnya. Nah kayak gitu. Terus penamaannya itu sudah beda. Untuk performance core sama efisiensi core itu diganti. Performance core itu diganti prime core, efisiensi core diganti performance core, bro, berbeda bro. Jadi prime core itu adalah CPU yang paling kencengnya. Tapi kalau performance core itu yang untuk menjalankan di bagian-bagian background, untuk eNPU, untuk NPU, untuk pokoknya yang hal-hal yang simpel-simpel dia pakai performance core. Tapi untuk hal-hal yang bekerja maksimal dia pakai prime core. Terus habis gitu bisa berjalan sampai di 5 GHz. Paling tingginya itu 5 GHz. Naik drastis dari 4 GHz untuk Snapdragon X. Sekarang naik ke 5 GHz. Peningkatannya 1 GHz. Loh, saya bilang terbang, bro. Bukan naik, tapi ini terbang. Jadi kalau untuk yang seri bawahnya X2E yang Elite yang biasa itu 4 GHz dengan boost clock-nya 4,7, terus atasnya lagi 4 GHz dengan boost clock-nya sama 4,7. Kalau yang Elite Extreme di 4,4 boost clock-nya sampai 5 GHz, bukan single core, dual core. Dual core, bro, bisa nyentuh sampai 5 GHz. Terus Tera Operating System atau TOPS sebagai bahasa AI di CPU atau GPU yang lama ini di 45 TOPS, kira-kira naik berapa? 60? Enggak bro. 70? Enggak bro. Naiknya ngawur, 80 TOPS dengan 64 bit NPU arsitektur. Hampir 2 kali, 90% sekian naiknya. Dari 45 TOPS 45 ya, naik ke 80. Otomatis pada waktu kamu melakukan offline untuk bikin AI ya, itu lebih cepat 2 kali daripada sebelumnya. Snapdragon ini begitu launching sudah dikenal sebagai prosesor AI dengan NPU TOPS yang tinggi. Sekarang lebih tinggi lagi bro, hampir 100% naiknya, no worry. Terus memori masih sama, pakai LPDDR5X, tapi dari 8.000 sekian ya, naik gak karu-karuan bro, 9.523 mega transfer per detik. Itu kenceng coy, serius. Memori PC 6.000 MHz itu udah kenceng, 6.600 kenceng, 7.000 itu udah orang-orang sultan yang pakai. Ini 9.000, cuma masalahnya memorinya ini bikinan dari Qualcomm sendiri, jadi nggak ada brand pihak lain yang membuat memorinya. Jadi CPU-nya dari Qualcomm, NPU-nya Qualcomm, GPU-nya Qualcomm, terus memorinya Qualcomm. Makanya motherboard-nya ini lebih unik daripada motherboard laptop yang lain. Kalau yang lain kan mungkin disediakan slot untuk pasang memori, atau motherboard dari brand A ini langsung ditanam dengan memori LPDDR5X mungkin dari Kingston atau dari mana. Nah, tapi kalau yang Snapdragon X2 ini motherboard-nya memorinya harus dari Qualcomm sendiri. Desain dari CPU Orion ini terbagi menjadi 3 klaster. 2 klaster disebut prime, 1 klaster disebut performance. Jadi bukan efisiensi lagi. Performance sama prime. Semuanya ini jalan di 1 core 1 thread. Setiap klaster memiliki 6 core. Jadi 1 klaster prime memiliki 6 core prime, sebelahnya 6 core prime, yang bawah ini 6 core performance dengan 16 mega share charge 16W per cluster. Sebelah kanannya ini ada Matrix Engine dan PWR. Nah, Matrix Engine itu atau ML Accelerator atau Machine Learning Accelerator ini membantu kerja CPU dalam komputasi AI atau AI Accelerator di dalam CPU. Nah, 1 prime cluster, 1 kotak ini bro ya, itu disecure dengan prime secure cluster. Jadi ada perlindungan di setiap klasternya, seperti prosesor AMD EPYC. Itu kan ada perlindungan guard-guardnya banyak bro ya. Nah ini juga sama. Jadi prosesor gaming, tapi perlindungannya seperti perlindungan prosesor server. Ada lagi bro, Guardian. Waduh, ciamisor. Nanti saya jelasin bro. Lebih jos banget itu. Terus dengan 2 klaster prime dan 1 klaster performance,
CPU Orion ini memiliki total 44 MHz 2 kali 16 prime ditambah 1 kali 12 performance. Dan kalau untuk pengujian Geekbench untuk single core-nya bisa naik sampai 39% dengan efisiensi dayanya lebih rendah daripada gen sebelumnya sampai 43%. Oke, sekarang kita akan bahas Adreno atau GPU dari Snapdragon X2. Sebenarnya pembahasan CPU tadi itu cuma sekilas aja, bro. Kalau kamu lihat video panjangnya, pasti bosen karena ya dari CPU dibuka dalamnya, terus kelihatan cluster-clusternya, dibuka lagi, sampai ke instruksinya, gimana cara bekerjanya, gimana cara efisiensinya, itu semua dibuka, semuanya detail. Wih, ngaweri bro, dari kulit luar sampai ke intinya, gimana cara kerjanya, buset. Ngeri pokoknya, pembahasannya benar-benar detail. Terus di dalamnya GPU ini untuk Adreno terdiri dari 4 slice, totalnya 2048 FP32 ALU dan 128 textile per cycle. Dan cara rendernya sekarang berbeda bro, memakai 4 triangle per cycle, jadi lebih cepat untuk mengkonversi bidang vektor ke 3D. Jadi kayak GPU itu membuat sebuah gambar 3D itu bacanya dari vektor, dari poligon, dari mesh. Nah, setelah itu dibentuklah bidang 3D. Kalau cara bacanya itu lebih cepat, sekali jalan cret 444, otomatis pembacaan bidang 3D akan semakin cepat. Nah, seperti itu bro. Di gambar sebelah sini bro. Terus ada juga kalau untuk menangani ray tracing-nya ini lebih bagus juga bro. Ada ray box intersection dan traversial. Jadi membuat ray tracing dalam 3D model, bentuknya kotak. Jadi dia mencari tujuan utamanya untuk secara cepat menentukan titik terdekat di mana sinar yang berjalan melalui ruang 3D menembus batas-batas kotak. Kalau dibandingkan dengan gen-gen sebelumnya ataupun sama AMD, itu diklaim datanya seperti ini. Terus yang ditunggu-tunggu sama orang-orang itu adalah softwarenya bro. Kalau brand sebelah kan ada semua nih, AMD, Intel, Nvidia, kamu bisa otak-atik GPU atau CPU-nya. Nah, Snapdragon ini sudah mengeluarkan software biar kamu bisa otak-atik. Jadi tetap di dalam CPU itu ada 3 bagian, ada CPU atau Orion, GPU atau Adreno, NPU atau Hexagon, dan ada pembaruan Sensing Hub. Jadi low power dedicated komponen yang ada di dalam prosesor Snapdragon ini untuk menangani data-data yang santai-santai lah, seperti audio, kamera, motion, dan lain-lain, seperti kayak always on. Laptop mati, laptop nyala, nah itu perannya dari Sensing Hub. Terus audio, suaranya tebal, suara studio, noise cancelling, nah itu perannya dari Sensing Hub. Terus ada peningkatan di kamera, yaitu mengangkat bidang gelap menjadi terang. Pada waktu kamu shoot seperti gini, kan pasti ada gelap-gelapnya di sini atau di sini. Nah ini bisa keangkat dengan teknologi kamera yang ada di Snapdragon laptop bro. Jadi satu laptop Snapdragon itu rata-rata semua barangnya Qualcomm bro. Mulai dari CPU-nya, mulai dari WiFi-nya, mulai dari RAM-nya, mulai dari kameranya. Kameranya itu pakai ISP, bukan pakai kamera USB. Kalau kamu pakai eksternal kamera, ya nggak sebagus dari kameranya Qualcomm. Teknologinya otomatis hilang karena kekompres. Tapi kalau pakai kamera bawaannya, nah bidang-bidang tadi bisa keangkat bro. Terus ada juga Qualcomm Adreno VPU, Video Processing Unit. Untuk render-render lah, bisa sampai di 8K 30 fps. Qualcomm Fast Connect 7800 System, Wi-Fi 7 dengan multi gigabit performance dengan 2 millisecond latency. Buset, Snapdragon X75 5G modem RF system. Modem ini bro bisa nyala dengan kondisi mati karena ada hubungannya dengan Snapdragon Guardian. Jadi laptopnya itu bisa dilacak biarpun kondisinya mati, biarpun kondisinya rusak, modemnya itu masih bisa memancarkan ke server cloud-nya Qualcomm. Ngeri canggih bro. Jadi Snapdragon Guardian ini persis kayak iPhone ya, atau iCloud. Jadi pada waktu handphonemu hilang, itu kan masih bisa kedetek di map-nya. Tapi kan kondisinya harus nyala bro. Tapi kalau Snapdragon ini bro, itu nggak perlu nyala,
masih bisa dilacak. Karena apa? Modemnya itu nyala terus yang ada di dalam motherboardnya ini. Oh Xiaomi bro, ini demonya seperti ini. Jadi pelacakan laptop itu ada di posisi sebelah sini. Kamu bisa hapus, kamu bisa bunyikan ring, kamu bisa format. Tapi formatnya ada dua macam. Format kembali ke Windows atau format total itu juga bisa bro. Kelihatan di GPS-nya kayak gini, cakep ya bro. Jadi kayak teknologi dari smartphone kayak tadi ya iCloud ya. Terus Samsung itu apa ya, Find apa ya, lupa itu, diterapkan di laptop. Ini satu-satunya bro, satu-satunya. Semua brand itu nggak ada. Semua brand nggak ada bro. Ini satu-satunya, Guardian. Oh Xiaomi ini. Nah, seperti itu ulasan tentang produk Snapdragon terbaru, yaitu Snapdragon X2. Nah, ini yang keluar masih versi tingginya. Nanti akan keluar versi yang rendah dan versi murahnya. Seperti yang versi pertama bro, kan ada yang Elite, lama-kelamaan keluar yang Plus, lama-kelamaan keluar yang biasa. Seperti gitu, tapi ini lumayan kenceng ya bro ya, sampai 5 GHz. Nah ini sekarang saya sama teman-teman mau ke labnya dari Snapdragon, tapi di video berikutnya bro ya. Oke, saya dari Gisan di Kascam Channel, jangan lupa di subscribe untuk informasi teknologi terbaru. Oke, salam teknologi.